Nah, sekarang gue mau berbagi ilmu kepada lu semua mengenai motor gede second buat noob. Jadi ini buat lu semua yang baru memulai main moge. Terus terang aja, definisi moge di Indonesia adalah 250 cc ke atas. Tapi kalau lu udah main ke anak-anak moge, yang dianggap moge adalah 600 cc ke atas. Dan jujur aja, gue punya 5 tips buat lu semua yang baru memulai main moge. Pertama, lu mesti suka motornya. Kedua, lu mesti memastikan legalitas motor itu. Ketiga, lu harus tahu sejarah motor itu. Keempat, lu mesti mengetahui kondisi motor itu. Dan kelima adalah lu mesti beli motor itu dengan harga yang sesuai dan masuk akal. Sekarang kita bahas yang pertama. Lu harus memilih moge yang lu suka. Bukan kata temen lu beli moge tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Bukan. Lu pilih moge yang lu suka. Lu suka CBR 600, lu beli CBR 600 walaupun semua temen lu pakai MV Agusta. Atau lu suka Kawasaki ZX-6R dan teman-teman lu semua pakai Ducati. Bodoh amat, gue sukanya Kawasaki ZX-6R. Itu yang lu pilih. Yang kedua adalah legalitas. Legalitas motor gede itu gampang, sama seperti motor kecil, yaitu motor harus memiliki STNK dan BPKB yang sesuai, di mana nomor mesin dan nomor rangka sesuai dengan STNK dan BPKB. Lu bisa cek di Samsat. Sementara nilai plusnya adalah kalau lu beli motor gede second, mereka memiliki faktur. Kalau fakturnya nggak ada, lu bisa nego harga minimal 5-10 juta lebih murah daripada harga yang ditawarkan. Ketiga adalah mengetahui sejarah itu motor. Gini, gampang. Sejarah memiliki itu motor adalah lu bisa cek. Walaupun itu dari pedagang atau itu tangan ketiga, tangan keempat, tangan kelima, lu bisa cek pemilik pertama, kedua, ketiga, keempat atau kelimanya itu sebelumnya siapa, lewat apa. Lu bisa cek lewat sosmed atau lu bisa cek sama teman-teman lu emang udah main motor lama. Jadi lu make sure ini motor jelas keberadaannya, statusnya pun jelas, dan ini nggak ada masalah di kemudian hari. Dalam arti kata apakah ada problem atau enggak. Dan ini berkaitan dengan poin keempat, mengecek kondisi motor. Jangan pernah ketipu dengan kilometer rendah. Kenapa? Karena kilometer rendah motor itu bisa diakalin. Dan juga kilometer rendah tidak menjamin motor itu dipakai dengan benar. Ada motor yang kilometernya rendah tapi suka dipakai wheelie, suka dipakai stoppie atau stand ride, atau dipakainya kasar, dipakai kebut-kebutan balap liar sana sini. Walaupun kilometernya juga cuma 2000 atau 3000 tapi dipakainya begitu, ya bukan berarti itu motor nggak ada feelingnya, tapi lu bisa nawar. Kenapa? Karena kalau motor disuka dipakai wheelie, ada 3 faktor yang bakal bermasalah. Pertama, komstir motor akan oblak. Kedua, seal-seal suspensi juga akan rentan bocor. Dan yang ketiga adalah pasti itu motor rentan jatuh atau mungkin berpotensi jatuh, tapi kita nggak pernah tahu. Makanya balik lagi, lu mesti cek sejarah itu motor gitu. Dan yang sisi lain adalah seberapa modifikasi yang dilakukan oleh motor itu. Kalau motor itu hanya dimodifikasi pakai knalpot slip on atau diganti stangnya merek pakai grip Rizoma, ataupun diganti master remnya jadi Brembo RCS, atau ganti rem, pelek, itu nggak masalah. Yang jadi kendala adalah kalau udah diganti elektroniknya. Contohnya dipasangin piggyback, dikasih knalpot full system, diganti radiatornya atau mesinnya di porting. Nah, ini akan jadi masalah di kemudian hari. Make sure juga ini motor tidak pernah bermasalah di sisi elektronik. Karena apa? Resikonya cukup tinggi. Lu bisa keluar puluhan juta. Apalagi udah elektronik, itu bisa lari ke ECU, bisa kena ke wiring, itu mahal banget. Kalaupun lu udah kepalangan suka, ya lu bisa nawar harga lebih murah. Dan yang kelima adalah pricing. Gua bicara motor gede second di bawah tahun 2015, di atas tahun 2010. Terlepas dari tipe motor itu, gue hanya bilang rata-rata harga motor gede antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah semurah-murahnya adalah 125 juta dan semahal-mahalnya adalah 450 juta.
nggak lebih. Kenapa? Gue bicara moge mainstream ya, karena pertama, warranty motor itu sudah nggak ada, udah habis karena udah 3 tahun. Kedua, motor tersebut udah cukup worn out, udah secara usia ya, jadi udah berumur lah gitu. Jarang yang benar-benar masih mint condition gitu. Ketiga, memang kisaran harganya antara 125 sampai dengan 450 juta. Kalau gue bicara motor naked, mulai dari 125 sampai dengan 300 juta, itu udah maksimum. Sedangkan kalau lu bicara motor superbike atau super sport, itu mulai dari 150 juta sampai dengan 450 juta. Selama itu masih tipe mainstream, bukan collector item, itulah harga yang paling normal. Terlalu mahal, lu mesti make sure. Nggak masalah orang buka lebih mahal dari itu. Mungkin dia bener-bener kondisinya nggak pernah dipakai, collector item bener-bener, atau itu barang limited, itu mungkin bisa lebih mahal dari itu. Itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau lebih murah dari 125 juta, di situ lu mesti curiga. Kenapa? Bisa aja ini motor pernah crash parah, lalu dibangun rebuild ulang, atau ini motor ada istilahnya elektroniknya bermasalah, makanya dijual murah. Nah, itu justru lu harus curiga kalau harganya terlalu murah gitu loh. Jadi ingat, dari 5 faktor itu paling gampang. Make sure lu beli motor yang lu suka. Kedua, legalitas, STNK, BPKB sesuai dengan nomor mesin dan nomor rangka. Kalau ada faktur, bagus. Nggak ada faktur, lu bisa tawar lebih murah sedikit. Ketiga, sejarah motor itu, ingat, udah zamannya sosmed, lu tinggal tanya teman-teman lu bagaimana. Keempat, kondisi motor, make sure elektronik, wiring, frame motor itu oke, dan jangan terpengaruh oleh kilometer. Terpengaruhlah dengan bagaimana motor ini digunakan sebelumnya. Keempat, jangan beli motor yang harganya udah nggak masuk akal. 125 sampai 450 juta adalah harga yang wajar untuk motor second. By the way, kenapa gue bisa ngomong ini? Gue main moge udah dari tahun 2006, zaman gue masih kuliah di Australia. Sampai sekarang berarti gue udah hampir 14 tahun main moge. Gue juga sempat menjabat jadi manajer racing team Ducati Corse Shell Indonesia di tahun 2010. Gue juga sempat jadi direktur marketing Ducati Bandung sampai dengan 2013. Gue juga merupakan importir umum sampai dengan tahun 2015. Gue masukin BMW GS dalam jumlah banyak. Dan sekarang gue menjabat sebagai official partner dan konsultan dari MV Agusta Indonesia, ATPM. So, gue ngomong sejujur-jujurnya supaya lu semua bisa main moge, having fun, seneng-seneng, untung bukan buntung, oke?